Tuhan. Haleluya. Kami mengalami kebebasan. Roh kami tidak pernah biasa, dan kami tidak pernah biasa hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan mari melompat bagi Allah kita. Haleluya. 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 Syakarabarabakarabar. Wow, haleluya. 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 Kami tidak akan pernah dihentikan oleh apapun Tuhan. Sebab roh kami bernyala-nyala. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Roh-Mu di dalam diri kami. Haleluya. 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 Kita tidak akan bisa pernah dihentikan oleh apapun, saudaraku. Tidak bisa dihentikan oleh apapun, karena roh Allah di dalam diri kita. Haleluya. Siapa yang berbahasa roh, dia berkata-kata dengan Allah. Amin. Haleluya. Ada takaran yang meningkat hari ini. Amin. Kita tidak akan pernah biasa. Katakan kiri, kanan, sebelah, depan, muka, belakang, semuanya. Katakan engkau tidak pernah biasa. Haleluya. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan tidak pernah diam. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, dia akan bersorak-sorai, akan melompat, dia akan berjingkrak. Amin. Dan hari ini Tuhan ada di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kitab Yakobus tadi pagi saya berdoa. Lidah mempunyai kuasa. Amin. Kunci kemenangan, kunci apapun sudah Tuhan berikan. Berkata-katalah. Aku percaya, oleh sebab itu berkata-kata. Berkata-katalah, berbahasalah, berkata-katalah. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Come on. Engkau mati bagi kami, Tuhan. Engkau bangkit bagi kami. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah denamamu. Kuasa maut semuanya hidupku dipulihkan. Dia Tuhan baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia siapa namanya? Haleluya. Amin. Dia baik bagi kita semua. Amin. Dia baik bagi kita semua. Amin. Katakan amin.
Tuhan bagi kami. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, come on, semuanya. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you. Jesus, He is good to you and me. He is so good. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and Jesus, Jesus, He is so good to you and Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik. sekali lagi katakan, angkat tanganmu, katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Yesus, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Dia penebus kita. Yes, Dia penebus kita, men. yes. Amin. Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Oh, Dia telah menang atas semua. Dia penebus, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia penebus semuanya. Dia hidup.
melepaskanku. Amin. Ku kan bangkit, ku kan menari Tuhan. Kerajaanmu semuanya. Dia hiduplah Semuanya. yang benar. Come on church, come on church. Sekali lagi, dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah Penebus. Dia hidup. Come on. Dia penebus. Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup sekali lagi. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebus, dia hidup. Haleluya. Sukacita yang luar biasa ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dia penebusku. Come on. Dia hiduplah yang benar. Kau penebusku. Dia hiduplah Kau penebus. Come on church. Come on. Come on church. Biar Medan mendengar pujian dari tempat ini. Haleluya. Come on. Dia penebus. penebusku. Dia hiduplah Come on, come on, come on. benar. Lagi. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebus. Dia hiduplah. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita, bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Wow, wow. Haleluya. Amin. Biar Medan tahu ada gereja di tempat ini yang bangkit berdiri bagi Medan, bagi Indonesia. Kita gereja yang diperlengkapi. Luar biasa, men. Dia penebus kita. Oh Tuhan, oh Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Jesus, Jesus, no other name, no other name, no other name, no other name. Yes, Lord. Jesus. Mari kita sembah Dia. Angkat tangan kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Shakarabarabakarabar. Hiya rabakaraba, shande rabakarabare bekedebe. No other name, Jesus, Jesus. Whoa. Come on, church. Yeah, yeah. Shakarabarabakarabarabakarabarabakarabar. Bakana male breke de be. Iya nama kana barabakana masandira bakana ba. Iya rabakana male breke de be. Shakana male breke de be.
Sanera bakara bara bakara. Sakara bara bakara bara bakara ba. Ye karaba lebre kanama sanera bakara. Oh, hallelujah. One day, Hans wake up them all. His fame outlast the earth he falls. His praise resound beyond the stars and echoes in our hearts. The greatest one of all. His face shines brighter than the sun. We praise you. We honor you. His grace as boundless as His love. He reigns when hailing in His peace. The King above all kings, the greatest one of all. Lift up your eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift it up. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Find hope when all the world seems lost. Behold, the triumph of the cross. His power has strengthened dead and great. Our life found in His name, the greatest name of all. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name. There is no other name. Jesus
sorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
puji-pujian dari mulutku dan mulut umat-Mu, umat tebusan darah-Mu, semakin hari semakin indah di telinga-Mu, di mata-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar apa yang Kau dengar dari mulut kami. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar, karena pujian kami seiring dengan pengenalan kami, pujian kami seiring dengan persembahan hidup kami. Itulah pujian yang Kau kehendaki. Dan aku berdoa kepadamu ya Tuhan, minggu demi minggu, waktu demi waktu, setiap kali kami datang kepadamu ya Bapa yang baik, Kau melihat perkenanan yang meningkat. Sebab hidup kami menjadi satu dengan pujian kami, hidup kami menjadi satu dengan pengenalan kami. Semua itu terjadi oleh kasih karunia-Mu, semua itu terjadi karena kebaikan-Mu. Dan aku mengangkat tanganku kepadamu ya Bapa yang baik, anugerahkan pengenalan yang baru, sehingga kami bisa bernyanyi Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Anugerahkan pengalaman yang baru Tuhan, pengenalan yang baru, kehidupan yang baru, sehingga ketika kami datang kepadamu, Engkau melihat ya Tuhan, hidup dan pujian kami menjadi satu di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu kami bersama-sama datang. Banyak kebutuhan ya Tuhan, banyak hal-hal yang mendesak di hati kami, banyak harapan-harapan kami. Tetapi karena Engkau adalah Raja kami mau singkirkan semua pengharapan itu, kerinduan itu, supaya kami bisa berkata, jadilah kerinduan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami tahu ketika kami menyingkirkan kehendak kami Tuhan, kehendak-Mu itu jauh lebih hebat, jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat, jauh lebih jaya. Haleluya. Biarkan tiap hari kami bisa selevel dengan doa Yesus yang berkata, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kau menemukan orang-orang yang sudah melepaskan kehendak-Nya, Kau menemukan orang-orang yang sudah melepaskan kerajaan-Nya, Kau menemukan orang-orang yang menggeser kehendak-Nya, sehingga kami umat-Mu bisa berkata, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Doa ini hanya bagi orang-orang yang dianugerahi mampu menggeser kehendak-Nya. Selama kehendak-Ku ada di situ Bapa, kehendak-Mu gak akan terjadi dalam hidupku. Tapi ketika aku berkata, jadilah kehendak-Mu, sungguh kehendak-Ku sudah bergeser ke samping, dan aku hidup bagi kehendak Bapa-Ku. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Terima kasih ya Bapa yang baik, buat hadirat-Mu yang cukup kuat di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Itu bukan karena kebisaan kami, tapi semata-mata karena karakter-Mu. Karena memang Engkau selalu memberi, karena Engkau gak kekurangan. Beri kemuliaan kepada Dia. Beri kemuliaan kepada Dia. Mengapa Allah-Mu selalu ingin memberi? Sebab Dia gak pernah kekurangan. Ayo tertawa di hadapan-Nya saudara.
Kami bersyukur kepadamu. Itu lebih cukup Tuhan dari pencarian kami. Sebab yang Kau sediakan selalu lebih indah. Walaupun yang kami pikirkan menurut kami sudah sangat sempurna, tapi yang Kau berikan selalu lebih baik. Terpujilah nama-Mu, dan yang mengasihi Dia bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Saudara, kita selalu bersuka cita saat beribadah seperti ini. Karena saat kita devotion dengan Tuhan secara pribadi, itu hebat memang. Tapi jauh lebih hebat kalau kita bertemu seperti ini bersama-sama. Bisa paham? Dan alangkah baiknya saudara, kalau kita tidak familiar dengan ibadah. Karena apa yang kau harapkan, apa yang kau imani, apa kirbat yang kau siapkan, itu yang bisa diisinya. Jangan heran kalau kalian datang ke ibadah, pulangnya sama. Karena coba cek, memang itu yang kau percaya. Tapi kalau kau percaya sebelum ibadah, Tuhan nanti jamah aku, Tuhan akan jamah hatiku, Tuhan akan membuka mataku, aku akan menjamah jubahnya. Sebab kalau aku melihat Papa yang diutusnya, aku melihat Yesus. Aku lapar dan haus. Tuhan, aku mau melihat Engkau lebih jelas hari ini. Jamah hatiku Tuhan, jamah kantongku. Kenapa kantongmu? Bocor Tuhan, bocor. Jahitlah, jahit. Haleluya. Betul gak? Kalau bocor jahit saudara. Katakan kanan kiri, Bapa itu murah hati. Sekalipun kau agak pelit, bilang. Agak lo bukan pelit ya. Tapi dia akan selalu murah hati, bilang. Kenapa sedikit suaranya? Bilangkan agak pelit. Iya, Bapa itu murah hati. Amin. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, karena ini ibadah kita yang terakhir. Dan ibadah yang terakhir ini ada 2 sesi. Satu sesi saya akan menyampaikan apa perbuatan baik nomor 4. Dan nanti sore saya akan menyampaikan apa perbuatan baik nomor 5. Nomor 5 hebat saudara. Bukan supaya kalian hadir di sini. Memang betul hebat, karena ada dimensi tentang kerajaan di situ. Itu sebabnya hadir, dan mari kita selesaikan tentang perbuatan baik, karena perbuatan baik adalah kehendaknya bagi kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Bisa mengerti? Nah, mari kita mulai dari 1 Petrus pasal 2 untuk kita bisa melihat apa perbuatan baik nomor 4. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 kita baca sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kalau kalian baca baik-baik, kalian pasti menemukan apa perbuatan baik nomor 4. Iya, di situ dia 12 cara hidup yang baik. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Kita baca dulu di ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita ke ayat 12 sekali lagi, kita baca bersama-sama. 2 ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi perbuatan baik nomor 4 adalah cara hidup yang baik. Kalau kita menampilkan cara hidup yang baik, mereka akan melihat. Berarti cara hidup yang baik adalah terang. Jelas kan? Demikianlah terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi cara hidup yang baik adalah terang, karena perbuatan baik adalah terang. Saudara, kita nggak bisa menganggap kalau cara yang baik itu adalah hidup yang biasa-biasa. Karena terang itu tidak pernah biasa. Terang itu, saudara, seperti yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, itu bisa membawa arah bagi orang-orang. Bisa paham? Bisa menerangi kegelapan. Dan adalah senjata. Makanya kalau kalian lihat di ayat yang ke-12, Allah melawat mereka, ada di situ. Allah melawat mereka pada harinya, pada waktunya. Maksudnya apa sih? Itulah yang saya sebutkan minggu-minggu kemarin, bahwa Allah bekerja melalui perbuatan baikmu. Karena Allah akan melawat mereka saat engkau tetap dengan cara hidup yang baik. Bisa mengerti nggak? Jadi itu adalah senjata, saudara. Mari kita lihat dulu di 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat 25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Jadi perbuatan baik itu akan datang waktunya, dia akan nyata. Karena dia tidak mungkin tersembunyi. Karena dia terang, saudara. Bisa paham? Jadi terang dunia itu adalah cara hidup yang baik. Terang dunia itu adalah perbuatan baik. Gak mungkin hidup kita tersembunyi. Gak mungkin hidup kita tidak dikenal orang-orang lain. Engkau akan disegani, engkau akan dihormati, engkau akan disukai. Masih ingat? Mereka disukai, mereka dihormati, mereka disegani. Karena hidup mereka, saudara, berbeda. Engkau pun berbeda dibanding dengan mereka. Jadi tidak mungkin tidak tersembunyi, saudara. Tidak mungkin tersembunyi, maksud saya. Kita kembali ke 1 Petrus tadi. Pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Di ayat 12 itu ada kata Allah melawat mereka. Bukankah begitu? Nah, Allah melawat mereka dan mereka memuliakan Allah. Kenapa? Ya jelas dong, kalau Allah melawat mereka, tentu Allah melepaskan mereka dari kegelapan. Karena hanya orang-orang yang di dalam kegelapan pergi kepada terangnya yang ajaib. Dan terangnya yang ajaib itu bukan di sorga, di dalam dirimu. Jadi kalau kita mau melihat terangnya yang ajaib di bumi ini, mereka harus melihat cara hidup yang baik dari kita. Jadi mereka akan bergerak seperti orang Majus ke Yerusalem melihat bintang di langit. Mereka juga begitu. Mereka bergerak ke rumah Tuhan melihat bintang-bintang di dunia. Adalah kalian. Saya ingin kita betul-betul serius dengan cara hidup yang baik. Serius dengan berdoa. Serius dengan memberitakan Injil. Serius hidup seperti Bapa rohanimu. Dan serius hidup dengan cara hidup yang baik. Saya nanti akan menjelaskan bahwa cara hidup yang baik tidak sama persis dengan hidup seperti Bapa rohanimu. Walaupun itu adalah saling melengkapi. Bisa paham?
Nah, jadi mengapa mereka memuliakan Allah? Mereka dilepaskan dari kegelapan. Dan apalagi, ingat, kalau terang itu selalu ada, Allah menjadikan hari demi hari semakin lebih baik. Gak heran kalau mereka memuliakan Allah karena mereka melihat hidup mereka lebih baik. Kehadiranmu di kota, di masyarakat, di domainmu itu akan membuat mereka bersuka cita. Karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bisa paham? Jadi Allah melawat mereka, mereka memuliakan Allah karena perbuatan baikmu, cara hidupmu yang baik. Allah membebaskan mereka. Nah, mari kita lihat lagi di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan pada hari ia. Dapat kan? Jadi kalau pada hari ia ada waktunya. Makanya kita jangan terburu-buru kecewa saat cara hidup yang baik kita belum membuahkan pertobatan. Karena ayat ini berkata ada harinya, ada waktunya, ada kairos. Ada kairos. Allah akan melawat mereka. Nah, jadi kalau kita lihat di situ pada hari itu sama kayak telur yang dierami. Suatu saat pasti menetas. Begitulah, suatu saat pasti harinya datang. Kitanya yang kadang-kadang lemah, kita yang kadang-kadang mundur, kita yang kadang-kadang tawar hati. Ya memang karena kelemahan kita adalah ketidaktahuan akan hari esok. Tapi ketidaktahuan kita akan hari esok dapat kita dapat kita ditolong oleh firman. Ditolongnya bagaimana? Pasti itu terjadi. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, firman-Nya berkata pasti terjadi. Itu yang kau pegang. Itulah iman. Kita nggak tahu hari esok, minggu depan apa lagi, bulan depan apa lagi. Tapi firman-Nya kan bilang pasti. Kenapa engkau mundur? Kenapa kau tawar hati? Orang benar hidup oleh imannya. Engkau harus buktikan bahwa firman itu ya dan amin. Kadang kita lemah. Kadang kita berpikir ini bekerja atau enggak. Kadang kita tawar hati, kita mundur, kita balik lagi kepada hal-hal yang lama. Galatia kuat sekali menyampaikan itu. Tentang kesetiaan, melakukan hal yang baik, saudara. Galatia 6 ayat 9. Saya ingin mengencourage kalian, meneguhkan maksud saya. Percayalah pada firman-Nya. Akan ada harinya. Akan datang kairos. Telur itu pasti menetas. Itu yang kita pegang sebagai iman. Memang kita nggak tahu hari esok. Tapi firman-Nya kan ada mengatakan itu pasti. Haleluya. Kita tidak pernah melihat sorga. Tapi kita percaya kalau kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, kita akan masuk sorga. Kenapa kau percaya? Imanmu. Apa bedanya dengan ini? Bisa amin dulu dengan panjang. Ya, luar biasa imannya kalau serempak begini. Mari kita Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, cara hidup yang baik tadi. Karena apabila sudah datang waktunya, telur itu pasti menetas. Memang kita nggak tahu hari esok. Tapi firman ini berkata, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, lanjut ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita mungkin seperti ayam yang mengerami. Belum 21 hari, 15 hari, kita udah cari jantan yang lain maksud saya. Oke, kalian gak mengerti berarti. Kita sudah jalan-jalan cari jantan lain. Padahal ini harus dierami kira-kira 21 hari. Kita mulai bersolek supaya ditengok jantan yang lain. Sorry ya, supaya kita gak ketawa sih maksud saya. Karena keinginan dunia, keinginan mata dan keangkuhan hidup terlalu nikmat. Kita mulai bersolek, kita mulai berlipstik, kita mulai ber-ABCD.
Iya, maksud saya. Caper, cari perhatian. Padahal telurnya itu udah mau hampir menetas. Kita lemah lagi. Akhirnya apa? Busuk, saudara. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu. Tapi aku perlu melihat supaya aku tidak jemu-jemu. Ya itu gak iman lagi lah. Iman itu perlu karena yang kau inginkan itu, yang kau harapkan itu di hari depan. Sesuatu yang sudah di tanganmu kan gak perlu kau harapkan. Artinya apa? Gak perlu iman lagi. Iman itu kan sesuatu yang belum kau pegang, belum menjadi milikmu. Makanya iman itu ada unsur pengharapannya. Berarti apa? Ya kita gak tahu hari esok. Itulah iman. Yang melihat saya dan mengerti katakan amin. Oke, baik, saya harus pastikan dulu ya. Jadi dengarkan saya baik-baik. Katakan ada waktu, ada kairos, ada saat. Tepuk paha yang di sampingnya. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu, jangan berhenti, selalu. Firman itu amin. Jadi ingat akan ada waktunya. Nah, saya mau bagikan begini. Doa, memberitakan Injil, menghidupi hidup Bapaknya, dan cara hidup yang baik. Nah, katakan cara hidup yang baik. Katakan cara. Nah, kalau cara ini itu adalah gaya. Jadi cara hidup itu gaya hidup. Atau pola hidup. Atau model hidup. Berarti ini bukan hidup yang berganti-ganti. Dan bukan ditemukan dengan mudah. Karena namanya cara. Nah, ini yang penting. Jadi ini melebihi dari apa yang mungkin kita pikirkan tadi, seperti hidup orang-orang baik di luar sana. Bukan, saudara. Ini cara. Cara itu harus ditemukan dong. Karena ini pola. Makanya kalau saya katakan cara hidup yang baik apa? Pola hidup yang baik apa? Nah, kalau dia udah pola itu sesuatu yang sudah didesain dengan bentuk-bentuk tertentu. Berarti bisa gak ditemukan orang, saudara. Polanya gak bisa ditemukan orang, caranya atau gayanya. Bukan banyak gaya hidup. Atau kurangilah gaya. Katakan cara hidup. Pola hidup. Model. Dapat dilihat. Dapat dilihat. Sama seperti model. Dapat dilihat. Makanya cara hidup itu terang. Setiap kali kau tampilkan, orang akan melihatnya. Makanya saya sebutkan tadi, kalau kita tetap teguh di cara hidup ini, Allah akan melakukan bagiannya. Allah akan melakukan bagiannya. Asal engkau tidak lemah. Amin, amin, amin. Nah, saya mau bertanya, cara hidup yang baik, dari mana datangnya cara hidup yang baik? Mau tahu datangnya dari mana? Yuk kita lihat Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13. Ini dia. Jadi ini bukan semua orang bisa menirunya. Bisa paham? Oh tidak. Ini lebih tinggi dari cara-cara hidup yang baik seperti yang kita lihat di masyarakat. Bisa paham? Nah, coba lihat Yakobus 3 ayat 13. Sudah sampai? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Perbuatan apa? Iya, perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Berarti cara hidup yang baik itu datang dari hikmat dan akal budi. Karena di situ disebut oleh hikmat. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakannya oleh hikmat. Jadi dia datang dari hikmat, saudara. Datang dari orang yang berakal budi.
Makanya kadang-kadang cara hidup yang baik ini tidak sama di semua area. Nggak sama di semua teritorial. Ini cara hidup yang baik yang bisa engkau praktekkan itu bisa berbeda dari orang yang masih sekolah dengan orang yang bekerja. Yang masih sekolah dengan yang berkeluarga. Beda. Karena cara ini datang dari hikmat dan akal budi. Pertanyaan muncul lagi, dari mana Papa hikmat dan akal budi ini ku dapat supaya aku bisa memanifestasikannya? Nah, firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 kita baca. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini cara hidup, perbuatan baik nomor 3 kan? Hidup seperti Bapa rohaninya. Bisa mengerti? Ayat yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi kalau kita mengingat Papa kita, itu memang kebenaran. Karena saya tahu kalau kau mengingat papamu, kau pasti berhenti marah. Karena papamu bukan pemarah, saudara. Iya, amin. Dan yang lain-lain lah gitu nanti jadi gak enak hati kita. Tapi dengarkan, kalau kita mengingat orang yang diutus Tuhan, itu baik karena itu firman Tuhan. Seluruh yang disampaikannya pun kita akan ingat. Kalau kita mengingat yang menyampaikannya. Bisa paham? Nah, lanjut ayat 15. Ini dia sumber dari cara hidup yang baik. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dari hikmat itu ayat 16 muncul lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi hikmat dan akal budi itu keluar dari pengenalanmu akan kitab suci. Dan cara hidup yang baik keluar dari hikmat dan akal budi. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajari kita cara hidup yang baik. Makanya kalau kita nggak mengenal kitab suci, nggak muncul dia. Paham maksud saya? Nggak muncul dong. Berarti kita bisa melihat itu dari orang-orang di luar. Padahal dia munculnya dari dalam. Yang namanya dari dalam kebenaran. Yaitu kitab suci. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, lihat ayat yang ke-15. Saya mau garis bawahi begini, ayat 15. Sudah sampai? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal, bukan membaca saja, mengenal. Mengenal itu ada relationship-nya, saudara. Ada persekutuannya. Bukan hanya tahu, tapi mengenal. Atau bersekutu. Atau ada relationship-nya. Saat aku membaca firman, dia menjelaskan ini kepadaku. Saat aku membaca firman, dia menerangi jalanku yang ke arah sini. Saat aku membaca firman, aku menemukan jalan keluar. Kenapa kantongku selalu kering dan kering dan kering? Papa, kenapa kau bicara itu? Karena nanti ada sesi 2 kita bicara kantong kering. Haleluya. Kanker kan begitu ya. Kanker disembuhkan dalam nama Yesus. Apa beda kanker yang ada di tubuh dengan kanker yang ada di kantong? Kanker yang ada di tubuh bisa sembuh
seketika. Tapi kanker di kantong harus ada prosesnya. Nah, itu dia. Itu aja bedanya. Tapi tetap kanker, saudara. Oke, mari kita kembali supaya bersemangat aja nanti di sesi 2. Nah, dengerin saya. Jadi, katakan mengenal kitab suci. Bukan hanya membaca. Bukan hanya tahu. Bukan hanya menghafal. Tapi ada relationship-nya. Kalau aku membaca firman, mataku terbuka. Kalau aku membaca firman, dia manis di langit-langit mulutku. Saat aku membaca firman, rohku kenyang. Ada relationship-nya. Makanya kita ada masalah, kita kadang gak perlu harus berjumpa dengan papamu. Karena firman itu menjelaskan. Bisa paham maksud saya? Jadi saya mau kalian betul-betul memahami ini. Apa itu? Dengarin saya. Mengenal kitab suci melahirkan hikmat dan akal budi. Hikmat dan akal budi melahirkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik adalah terang. Terang akan menuntun orang dalam kegelapan kepada Kristus. How awesome that. Saya mau kita sebagai gereja Tuhan memahami kebenaran ini. Karena untuk itulah kita dipanggil. Menjadi garam dunia dan terang dunia. Bisa paham maksud saya? Jadi mengenal kitab suci. Jangan hanya dibawa-bawa. Tapi tidak mengenal. Aku sudah membacanya Papa. Oke. Apakah kau sudah tahu? Sudah Papa, apakah kau sudah mengalami persekutuan? Berarti dia sampai menjelma menjadi pribadi kepadamu. Dia berbicara di batinmu. Dengarin Papa baik-baik. Orang yang mengalami persekutuan dengan firman akan selalu memunculkan lapar dan haus. Tahu kenapa? Kenapa? Tahu? Karena firman itu makanan. Kalau kau mau makan sesuatu, pasti kau lapar. Dan mau makan lagi. Tapi aku gak pernah lapar membaca firman Papa. Karena memang itu belum menjadi makanan. Makanlah, pasti kau lapar. Makanya kalau kita gak pernah makan, pasti gak pernah lapar. Alias mati. Pernah gak di sini kalian makan suka kenyang? Pernah gak? Itu suka lapar berarti. Cepat lapar. Makanya cepat besar. Oke, itu pun minggu depan khotbahnya. Itu minggu depan khotbahnya. Ada orang antri timbangan. Ini cerita lucu dulu ya. Supaya segar aja, antri timbangan. Datang orang pertama, suara berbunyi 70 kilo. Orang kedua sekarang naik lagi dia 65 kilo. Naik orang ketiga, bunyi dia satu-satu, jangan dua-dua. Oke, yang lain gak bisa nangkap. Oke, kita sambung. Kita sambung ya. Oke, itu hanya joke. Itu pun hikmat dan akal budi. Oke, baik. Yang itu bisa mengasihi saya tetap ya. Nanti jangan Pak Panjaitan nanti jangan datang sama saya. Papa kita harus bereskan ini. Hati ke hati. Jadi saudara bisa paham maksud saya? Yang mana? Oke. Katakan mengenal kitab suci melahirkan hikmat dan akal budi. Hikmat dan akal budi melahirkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik adalah terang. Terang membawa orang-orang dalam kegelapan kepada Yesus. Seperti orang Majus. Bisa paham? Tapi ingat, cara hidup yang baik memerlukan kesetiaan. Gak bisa langsung besok. Makanya kita gak bisa berkata seperti ini. Tuhan, kapannya si simpanse ini bertobat Tuhan? Udah 1 minggu aku berbuat baik. Ya 1 minggu.
Tuhan, kapannya dia bertobat Tuhan? Aku baru 2 minggu, ya 2 minggu. Katakan pola. Itu kebiasaan. Kehidupan yang 1 minggu, 2 minggu masih kita hitung, itu belum kebiasaan. Makanya namanya gaya hidup. Harus jadi gaya hidup supaya mereka melihat. Oke, baik. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi saudara, ada yang unik di sini yang perlu saya ingin bagikan tentang cara hidup yang baik. Ada rahasia. Mau rahasia? Nah, ini rahasianya memang gak enak, saudara. Gak enak. Tapi saya tahu makan siang kita enak-enak. Itu nanti bisa mengobati lah. 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita lihat tentang cara hidup yang baik. Ada rahasia saya ingin bagikan. 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Nanti temukan, ya, ada rahasianya nanti di sini. 1 Petrus 2 ayat 18. Sudah sampai? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bisa dipraktekkan ini? Yang bengis loh, saudara. Bukan bau amis, bengis. Bisa dipraktekkan ini? Oh, haleluya. Bangsa-bangsa akan datang. Kenapa? Mereka bengis-bengis. Oke, baik. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kalau kalian baca di ayat yang ke-18 dan ayat 25, coba dulu temukan ada rahasia di situ tentang perbuatan baik, saudara. Yang memang gak mudah. Kenapa gak mudah? Karena di sini disebutkan, baik saya buka saja. Ayat yang ke-20, saudara. Cara hidup yang baik, pola hidup dan perbuatan baik, ini mengandung penderitaan, saudara. Itu yang harus kita pahami. Iya, dia mengandung penderitaan. Karena di situ kita kadang gak tahannya. Coba, mari kita lihat ayat yang ke-20. Sudah sampai 20? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, ini baca dengan kuat. Lanjut, 2 ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Coba lihat. Jadi kalau kita menderita karena berbuat baik, justru kasih karunia Allah melimpah di situ. Ingatlah kebenaran ini, saudara. Ayat 21 yang harus kita pahami lagi berikut. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita. Menderita karena apa? Berbuat jahat? Tidak. Menderita karena cara hidup yang baik. Karena bisa saja tantangan itu datang dari keluargamu. Tantangan itu dari orang-orang yang kau kenal. Mulai mengejek, memfitnah, menghina. Makanya perbuatan baikmu itu akan menutup mulut kepicikan orang-orang. Karena ada orang yang akan mengejekmu. Ada orang yang akan mencemoohmu. Bahkan ada orang yang jelas-jelas menentangmu. Tapi kalau kita tahu bahwa untuk itu kita dipanggil, kita menderita, kita tetap konsisten, kita tetap teguh dengan cara hidup yang baik ini.
Kasih karunia Allah melimpah di situ. Dengarkan, di mana ada kasih karunia Allah melimpah, dengarin suara papamu, di situ keselamatan pun melimpah. Ingat itu, saudara. Karena dengan kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Keselamatan akan datang semakin banyak kalau kasih karunia Allah pun semakin banyak di situ. Karena oleh kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Jadi kalau kita menderita, apa yang muncul di dalam batinmu, untuk itulah kau dipanggil. Kenapa seperti itu? Yesus juga seperti itu. Yesus juga seperti itu. Kadang kan kita nggak tahan, nggak sabaran, bahkan bisa marah. Apalagi kalau seandainya kita antri, tiba-tiba ada yang menyerobot antri kita. Hanya masalah antri aja, ego kita itu bisa membuat rambut-rambut kita ini mulai tegak berdiri seperti Vido Dido. Bagaimana kalau kau dicaci lagi? Kalah kita, saudara. Hanya orang saja mulai menyerempet kita dan mulai melewati melewati lampu merah dan kita hampir bukan oleng ya. Tersenggol. Jantung kita itu bisa panas sekali. Masih itu aja kita sudah kalah. Ayolah umat Tuhan. Engkau bukan orang-orang seperti orang-orang di dunia sana. Asalmu dari sorga. Engkau memiliki benih ilahi, benih Kristus. Haleluya. Latihlah, munculkan hikmat dan akal budi lewat pengenalan kitab suci, supaya muncul cara hidup yang baik. Saya mau bertanya, apakah Yesus seperti itu? Apakah papamu seperti itu? Nah, jadilah seperti papamu. Kalau saya seperti itu, ya saya udah bilang 2 minggu yang lalu, tinggalkan saya. Karena hidup saya harus menjadi model seperti Yesus. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi kita harus betul-betul terbuka dengan firman. Hidup kita ini harus bisa transparan oleh firman. Kalau tidak cocok seperti firman, kita bertobat. Bangkit lagi, selaraskan lagi, jalan lagi. Karena kau orang benar. Kau bukan orang dunia. Bisa paham maksud saya? Jadi cara hidup yang baik. Oke lah, baik. Katakan cara hidup yang baik. Mengandung penderitaan. Nah, pegang paha yang di sampingnya, tapi dengan pejam mata seperti ini. Karena perlu peneguhan kita, saudara. Oke? Udah dipegang? Bilang, Tuhan teguhkan kami. Untuk tetap memegang cara hidup yang baik. Dalam nama Yesus. Mengandung penderitaan loh, saudara. Gak kalian, saya pun mengalami. Tapi dengarkan, kita harus menang. Bisa paham? Mari kita lihat dulu Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-7. Roma pasal 12 ayat 17. Roma pasal 12 ayat 17. Saya mau kita mampu. Paham? Dengarin papa baik-baik. Pandang saya. Ini penting sekali. Tahu monyet? Nah, jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu, saudara. Tahu monyet? Kalau monyet ini kita pakaikan pakaian manusia, apakah dia manusia? Tidak. Kita lipstiki, kita pakai pakaian yang seperti betul-betul manusia. Tetap monyet? Oke. Karena apa? DNA-nya itu monyet. Gak akan bisa seperti manusia. Tapi coba kalau manusia dipakaikan pakaian monyet, apakah dia monyet? Itu dia.
Jadi dengarin saya, apa yang penting di sini? DNA-nya. Engkau anak Allah. Engkau pasti mampu. Engkau memiliki benih Kristus demi nama Yesus. Haleluya. Mungkin saat ini kau masih banyak kelemahan. It's okay. Engkau bisa bangkit, engkau makin lebih baik karena engkau anak Allah. DNA-mu sudah berganti. Makanya kalau orang dunia dipakaikan pakaian kebenaran ya lucu. Tetap saja kayak monyet, dipakaikan pakaian manusia, tetap saja monyet. Tapi engkau tinggal menanggalkan pakaianmu yang lama dan mengenakan pakaian baru yang adalah Kristus. Karena DNA-mu sudah berganti. Engkau anak-anak Allah. Katakan, kita hanya menanggalkan pakaian yang lama. Pakaikan pakaian yang baru yang adalah Kristus. Mengenakan Kristus. Karena memang DNA-mu sudah berganti. Jadi Papa bicara lucu-lucu tadi hanya untuk membuatmu tersenyum saja. Karena sebenarnya engkau adalah anak Allah. Engkau tinggal menyelaraskan. Gak susah manusia untuk hidup seperti manusia. Karena dia manusia. Engkau orang benar. Amin dengan panjang. Ya. Amin. Silakan duduk. Jadi bercahayalah. Amin. Nah, saya mau kita ke ayat 17. Sudah sampai? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, lihat itu, jangan. Lanjut. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Menderita enggak? Kalau kejahatan biasanya ya dibalas dengan kejahatan. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, itu namanya menderita. Tapi ingat ini, janji Tuhan. Ayat yang ke-21. Ini janji Tuhan. Melalui Paulus. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu senjata. Perbuatan baik adalah senjata. Jadi engkau harus mengalahkannya dengan perbuatan baik. Jadi kalau perbuatan baik dengan kejahatan disandingkan, kejahatan pasti kalah. Karena kalau terang dan gelap disandingkan, gelap pasti kalah. Makanya Tuhan berkata melalui Paulus, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu terang, saudara. Haleluya. Memang dia mengandung penderitaan, tapi cepat-cepat ingat, karena itulah aku dipanggil, bilang. Karena untuk itulah aku dipanggil. Sandingkan terang dengan gelap, kalah gelap. Sandingkan perbuatan baik dengan kejahatan, kalah kejahatan. Engkau hanya perlu setia saja. Akan datang waktunya. Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayat yang ke-10 sudah sampai? Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, terus ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tanggalkan pakaian yang lama. Karena kau ciptaan yang baru. Kau perlu baju baru. Namanya Kristus. Haleluya. Itu senjata, saudara. Itu senjata. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dengan kuat kita baca 14. 2 ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang.
Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Senjata terang. Kejahatan akan kalah. Kegelapan akan kalah. Makanya melalui Paulus jelas sekali. Akan tiba saatnya. Mereka akan diselamatkan. Mengapa? Karena akan ada hari di mana Allah melawat mereka. Saya mau kita betul-betul menyadari bahwa kita harus tidak jemu-jemu. Nah, supaya kita tidak jemu-jemu, jadikan perbuatan baik itu adalah cara hidup, gaya hidup, kebiasaan. Munculkan dia melalui hikmat dan akal budi. Makanya orang-orang yang bersekutu dengan firman, bersekutu dengan kitab suci, punya disiplin rohani tiap-tiap hari, membangun relationship, persekutuan dengan firman Allah, kitab suci, orang ini pasti gaya hidupnya baik. Tapi kalau kita 1 bulan aja pun buka Alkitab, nggak pernah. Maksud saya orang yang di luar sana. Sampai kita harus kebaskan dulu debu dari sampulnya karena udah terlalu lama. Bahkan ada sarang Spiderman di situ, saudara. Kita harus cabutin dulu spidernya, lalu kita baca. Itu pun sudah mulai bolong-bolong, saudara. Mengenal kitab suci melahirkan hikmat dan akal budi, melahirkan cara hidup yang baik, yang adalah terang. Saya mau berdoa untuk kita. Khusus apa? Dengarin saya. Anak-anakku dengarin. Anak-anakku dalam iman dengarin. Engkau harus tetap teguh dengan imanmu. Tekunlah. Memang cara hidup mengandung penderitaan. Tidak dari keluargamu, dari tetanggamu. Tidak dari tetanggamu, dari bosmu. Tidak dari bosmu, dari orang-orang di domainmu. Akan selalu ada itu. Tapi engkau harus ingat, untuk itulah kau dipanggil. Apakah suamimu atau istrimu atau anak-anakmu, jangan takut. Dengarin suara papa, jangan takut. Terang pasti menang. Besar upah dari ketekunan. Di mana itu ayatnya? Di kitab suci papa. Maksud saya ayatnya. Ibrani, karena besar upah yang menantinya. Ibrani, ya kita baca mulai ayat yang kita baca di ayat yang ke 32 sampai 35 supaya lebih lengkap. Makanya saya sebut tadi kita harus menerima panggilan kita bahwa memang mengandung penderitaan, saudara. Bisa paham maksud saya? Harus kita terima itu kebenarannya. Nah, ayat 32. Sudah? Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang. Katakan amin. Kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Iya, banyak menderita. Makanya kayak kita ini dulu pertama-tama diselamatkan. Yang menentang pertama sekali dari mana? Dari keluarga. Nah, kadang-kadang di masa lalu kita, di awal-awal kita bertobat, gak mudah loh. Ingatlah bahwa memang begitu. Ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam terang, pasti banyak penderitaan, aniaya, dan seterusnya. Bisa paham? Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bisa paham? Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa syaratnya di sini? Ayat 36. Engkau memperoleh yang dijanjikan? Ketekunan. Bertahanlah, hiduplah di situ. Engkau akan melihat waktu Allah nyata.
Tapi dengarkan, waktu selalu punya Tuhan. Bukan engkau yang memutuskan 1 minggu. Kadang-kadang kan kita jadi kecewa kan? Makanya pertanyaan murid-murid seperti ini, kapan Tuhan kau pulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan gak pernah menjawab waktu. Tahun sekian, tanggal sekian, gak pernah. Makanya kita harus hati-hati kalau udah berbicara waktu. Kalau itu bicara penggenapan janji Tuhan, hati-hati loh. Engkau bisa kecewa. Katakan waktu, tanggal, dan bulan, dan hari, dan tahun adalah urusan Tuhan. Proses. Itulah yang kujalani. Makanya kalau kalian ingat Papa bernubuat mengenai waktu, itu harus benar-benar akurat. Karena kalau tidak, itu jarang Tuhan bicara waktu, saudara. Apalagi kalau itu pribadi kita. Jarang sekali. Nah, dengarin saya. Bagianmu adalah tetap tekun, tetap bertahan, tetap hidup. Waktu bagian Tuhan. Jangan tentukan kalendernya ya. Kau bisa kecewa. Lakukan saja bagianmu, Tuhan akan menepati janjinya. Bisa paham maksud saya? Jadi apa perbuatan baik yang keempat? Cara hidup yang baik. Dari mana muncul cara hidup yang baik? Dari hikmat dan akal budi. Dari mana hikmat dan akal budi? Iya, pengenalan kitab suci. Dan saya mau mendorong kita untuk hidup di sini. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Bersyukur karena firman-Mu menjelaskan kebenaran yang membuat kami mengerti, yang membuat kami memahami panggilan kami. Untuk apa kami hidup? Kami menerima Tuhan bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dunia, untuk menjadi terang dunia. Kami mau Tuhan, dengan tangan yang terentang dan terbuka, naik ke atas Tuhan. Kami berkata, kami menerima kebenaran ini, kami percaya kebenaran ini, dan kami mau melakukannya. Anak-anakku dalam iman, umat Tuhan yang kekasih, apa yang saya sampaikan kepadamu datang dari firman-Nya. Saya tidak mengurangi, saya tidak menambahi, karena ini adalah firman-Nya bagi kita. Jika engkau ingin menyenangkan Tuhan, jika engkau ingin berbakti kepada Tuhan, sama seperti Yesus berkata, hanya kepadanya kita berbakti, hanya kepadanya kita melayani, hanya kepada Bapa itu kita menyembah. Inilah firman-Nya, inilah yang kusampaikan, supaya engkau berbakti dan menyembah, yaitu melakukan perbuatan baik. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi untuk itulah engkau dipanggil, dan Dia mau engkau hidup di dalamnya. Saya mau mendorongmu untuk memegangnya, menghidupinya, melakukannya, karena kasih-Mu kepada Bapa Sorgawi, karena kasih-Mu kepada Tuhan-Mu, Tuhan Yesus, dan karena kasih-Mu kepada orang-orang yang terhilang supaya diselamatkan. Mari angkat tanganmu seperti tadi. Iya, terentang naik ke atas dan katakan kepadanya secara pribadi, Bapa, aku mau. Bapa, aku mau menjalaninya. Bapa, aku menerima kebenaran ini. Ini saatnya aku bangun, sebab hari sudah siang, malam akan segera datang. Aku mau hidup sebagai terang, senjata di dalam kegelapan. Mari mulai berdoa secara pribadi. Ini saatnya gerejanya bangkit di kota ini. Ini saatnya gerejanya bangkit di bangsa ini, yang memunculkan terang hidup Kristus sendiri melaluimu. Ayolah umat Tuhan. Ini sebuah kehormatan. Ini sebuah kehormatan. Engkau dipanggilnya, engkau dipilihnya untuk menjadi senjata kebenaran
haleluya. Dengan tangan yang terangkat seperti ini, kita berdoa, kita menyembah, kita berbakti, kita mendeklarasikan iman kita. Ini saatnya keselamatan bagi keluargaku. Ini saatnya keselamatan bagi kotaku. Ini keselamatan, saatnya keselamatan bagi bangsaku. Ayolah umatnya, dengan gagah berdoa dengan imanmu. Tanggalkan perbuatan yang lama, kenakan Kristus sekarang. 1-2 menit. Ya begitu. Aku melihat doa-doa yang kudus. Aku melihat doa-doa yang penuh komitmen sedang naik dari ruangan ini ke tahtanya. Mari semua kita berdoa. Naikkan doa-doa yang kudus. Naikkan komitmen-komitmen yang kudus. Naikkan doa-doa yang kudusmu. Dengan tangan yang terangkat, dengan hati yang terbuka. Sebab engkau mengasihi Tuhanmu, engkau mengasihi Bapa itu. Haleluya. Rabakabakada bahane. Robosoko makamara de breke bahane masobore bena bahana. Lebih lagi.
naik ke tahta. Naik di hadapannya. Dan dia mendengarkan doamu, mendengarkan komitmenmu. Dan aku melihat pengurapannya turun atasmu, memberikanmu keteguhan, memberikanmu kekuatan, memberikanmu pengurapan. Itu sebabnya engkau tidak akan tergoncangkan seperti batu karang. Alam maut tidak menguasainya. Keadaan-keadaan tidak membuatmu kendor, tidak membuatmu tawar hati, tidak membuatmu tergoncangkan. Mulai hari ini engkau teguh dan kuat seperti batu karang. Ya! Seperti batu karang, tak tergoncangkan, tak tergoyahkan, demi
Apakah kau exciting untuk Indonesia yang baru, Medan yang baru, keluargamu yang baru? Ya, untuk itulah kau dipanggil. Untuk itulah kau dipanggil. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, demi nama Yesus. Amin, amin Tuhan. Roh kami menyala-nyala, sebab kami melihat pengharapan. Kami melihat pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kami melihat keluarga kami diselamatkan. Kami melihat Medan yang baru, Indonesia yang baru, suku, kaum, dan bahasa diselamatkan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kami beriman Tuhan. Iman kami teguh. Teguh demi nama Yesus. Haleluya. Takkan tergoncangkan. Takkan tergoncangkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyala-nyala. Kami menyala-nyala. Sekali lagi tepuk tangan bagi dia. Terima kasih. Haleluya. Ini hari yang besar bagi kami. Hari yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya, kita yang diberkati, sama-sama berkata amin. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, heaven and earth bec
joy.